Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus. Bagaimana bentuk umumnya, bentuk eksplisitnya, dan bentuk implisiitnya. Nah, supaya kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus itu biasa kita sebut dengan PGL. Nah, kalian bisa lihat, ini adalah suatu gambar garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, garis ini dia mempunyai suatu persamaan. Jadi, dapat kalian simpulkan bahwa persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan pada bidang kartesius, dia membentuk garis lurus. Paham ya? Nah, selanjutnya, manakah persamaan di bawah ini yang merupakan PGL? Kita lihat, di sini ada sebuah persamaan, di atasnya ini gambarnya. Di bawah ini persamaan, di atas ini gambarnya. Di bawah ini persamaan, dan ini gambarnya. Di bawah ini persamaan, dan ini gambarnya, dan seterusnya. Kita lihat satu persatu dari yang pertama ini. Nah, persamaan ini jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Jadi, persamaan ini merupakan persamaan garis lurus. Gambar yang kedua, persamaan ini jika digambarkan akan membentuk parabola, bukan merupakan garis lurus ya. Jadi persamaan ini bukan persamaan garis lurus. Persamaan yang ketiga, jika digambarkan juga tidak membentuk garis lurus. Jadi persamaan ini bukan persamaan garis lurus. Persamaan yang keempat, jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Jadi dia merupakan persamaan garis lurus. Persamaan yang kelima, jika digambarkan, dia akan membentuk garis lurus. Jadi, persamaan ini adalah persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, persamaan ini jika digambarkan akan membentuk lengkungan. Bukan persamaan garis lurus, dia berarti, paham ya? Nah, jika kalian lihat di sini, jika dia bukan persamaan garis lurus atau yang di silang-silang merah, itu X atau Y-nya dipangkatkan atau diakar. Iya kan? Contohnya, ini X kuadrat. Jadi dia bukan persamaan garis lurus. Ini ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Jadi bukan persamaan garis lurus. Di sini ada akar X. Jadi bukan persamaan garis lurus. Nah, sedangkan yang di sini X dan Y tidak diakar dan tidak dipangkat. Jadi merupakan persamaan garis lurus. Paham ya? Jadi kalian bisa yang membedakan. Jadi kalau dia merupakan persamaan garis lurus, X dan Y-nya tidak diakar ataupun tidak dipangkat. Nah, dari contoh sebelumnya dapat diketahui bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Dengan X dan Y itu dinamakan variabel dan M ini dinamakan gradien atau koefisien, C adalah konstanta. Ingat, tadi persamaan garis lurus, X dan Y-nya ini harus seperti ini. Harus X dan Y, tidak boleh dalam bentuk pangkat, ataupun akar, ataupun yang lain-lain. Jadi hanya boleh hurufnya X dan Y, nggak boleh ada ditambahin apa-apa. Paham ya? Nah, kita ke contohnya. Tentukan persamaan di bawah ini yang merupakan persamaan garis lurus atau bukan. Kita lihat dari contoh yang pertama. 2X plus 3Y sama dengan 6. Kita lihat X dan Y-nya aman ya ini. Ya, jadi dia merupakan persamaan garis lurus. Contoh yang kedua, X dikurangi 3Y sama dengan 0. Kita lihat X dan Y-nya ini variabelnya. Dia tidak merupakan pangkat ataupun akar. Jadi dia persamaan garis lurus. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Di sini X-nya dipangkatkan ya. Jadi, dia bukan merupakan persamaan garis lurus. Contoh yang keempat. Y pangkat 5 ditambah X kuadrat sama dengan 25. Ini Y-nya dalam bentuk pangkat, X-nya dalam bentuk pangkat. Jadi, dia bukan persamaan garis lurus. Contoh selanjutnya. 2 akar X plus Y sama dengan 10. Di sini X-nya dalam bentuk akar. Jadi, dia bukan merupakan persamaan garis lurus. Contoh selanjutnya, Y sama dengan 2X
min 4. Nah, di sini Y dan X-nya tidak dalam bentuk pangkat ataupun akar. Jadi dia merupakan persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, Y pangkat 5 sama dengan X plus 3. Ternyata Y pangkat 5-nya merupakan bentuk pangkat. Jadi dia tidak merupakan persamaan garis lurus. Sampai sini paham ya? Cara membedakan mana yang merupakan persamaan garis lurus ataupun bukan. Yang terakhir ada bentuk eksplisit dan implisit. Nah, di sini sudah ada dua kotak. Kotak yang berwarna merah merupakan bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan MX plus T. Jika kalian ingat kembali, ini juga merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, kotak yang berwarna pink ini dia merupakan bentuk implisit, yaitu AX plus BY plus C. Nah, untuk membedakan bentuk eksplisit dan implisit, kalian cukup lihat nilai Y-nya atau lihat Y-nya. Jika Y-nya ini sendirian, dia berarti eksplisit. Tapi jika Y-nya ini bersama-sama dengan AX dan C, berarti dia bentuk implisit. Nah, supaya lebih memahami, kita masuk saja ke contohnya. Tentukan persamaan garis bawah di bawah ini termasuk persamaan eksplisit atau implisit. Kita lihat ya, X plus 3Y plus 5 sama dengan 0. Nah, ternyata Y-nya ini bersama-sama. Jadi dia bentuk implisit. Contoh yang kedua, 0 sama dengan 2X min Y min 3. Ternyata Y-nya ini juga bersama-sama. Jadi dia bentuk implisit. Contoh yang ketiga, 3X plus 5 sama dengan Y. Nah, ternyata Y-nya ini sendirian. Jadi dia bentuk eksplisit. Dan yang terakhir, Y sama dengan 2X dikurangi 8. Y-nya ini juga sendirian nih. Jadi dia bentuk eksplisit. Paham ya untuk membedakan mana yang bentuk eksplisit atau implisit. Nah, tadi adalah penjelasan dari saya mengenai bentuk umum, bentuk eksplisit, dan bentuk implisit pada persamaan garis lurus. Semoga kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham. Sekian dari saya, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.